Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal khayr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ta'at. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim yang saya muliakan, Shahibul Bait panjenenganipun Bapak Sukarti beserta sekeluarga yang kami muliakan, bapak-bapak, bini sepuh, sesepuh, nini mama yang saya muliakan, Bapak dari Direktur Utama PT Makbul dari Solo ya. Oh, Solo. Ya, bedanya Solo sama Solo. Nah, yang sama-sama kita hormati. Segenap keluarga besar Hikmat, Himpunan Keluarga Masyarakat Asal Temanggung yang saya muliakan, Bapak Ketua Jorong Sungai Tenang, Kepala Jorong Sungai Tenang, Kepala Dusun, Bapak RT, dan segenap Pangembating Projo yang sama-sama kita hormati. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah di majelis ini dalam rangka pertemuan rutin dan khusus istimewa. Pada saat ini adalah hari ulang tahun Hikmat yang ke-3. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan ini mendapatkan begitu banyak hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hati terasa bangga pada saat ini. Alhamdulillah, acara pada kesempatan ini banyak yang hadir. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini, Pak. Lebih-lebih kalimat sibuk sering dijadikan kambing hitam, dijadikan alasan. Sering kita tanya kepada kawan kita, kenapa tadi malam tidak hadir di majelis taklim? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan nggak nampak di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa acara Hikmat nggak datang? Sibuk. Kalau kita bicara sibuk, siapa orangnya di dunia ini yang tidak sibuk? Oleh karenanya kita apresiasi sama-sama. Alhamdulillah pada kesempatan ini bapak-bapak, ibu-ibu meluangkan waktu untuk acara Hikmat yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai kehadiran yang membawa banyak hikmat bagi kita semua. Dan selaku Ketua Hikmat, saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Bapak Sukarti selaku tuan rumah yang telah menyediakan berbagai fasilitas yang ini alhamdulillah sangat luar biasa. Pak Sukarti, terima kasih banyak. Tempat maupun hidangan sudah begitu kita datang langsung makan, Pak. Kemudian nanti katanya makan lagi. Mudah-mudahan nanti sayur lompongnya sudah mateng, tadi belum mateng, nanti masih disediakan nanti.
Jadi terima kasih sekali kami sampaikan kepada Sohibul Bait Bapak Sukarti yang telah menyiapkan dan juga menyediakan segala fasilitas untuk keluarga Hikmat dan bapak-bapak yang hadir. Kemudian Hikmat ini ada dibentuk, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris tentang selayang pandang Hikmat ini. Tapi Hikmat ini adalah satu himpunan, karena sama-sama kita tahu bahwa manfaat daripada satu organisasi atau lembaga itu yang pertama adalah menjalin silaturahim, menghimpun sesuatu yang mungkin banyak tapi bercerai-berai. Dan sama-sama kita ketahui lidi itu sekalipun banyak 100 lidi tapi sendiri-sendiri, maka tidak akan bisa membuang sampah walaupun kecil saja. 100 tapi satu-satu, maka tidak akan bisa terbuang sampah. Tapi begitu dihimpun, diikat dalam satu kekuatan, yaitu akan menjadi satu lidi, maka akan membawa manfaat, dan sampah yang besar pun kadang-kadang akan bisa dibuang dan dihilangkan. Ini karena adanya suatu himpunan. Oleh karenanya himpunan keluarga masyarakat asal Temanggung ini dibentuk, yang pertama adalah menjalin silaturahim dan mempersatukan, karena dengan persatuan umat, persatuan warga ini insya Allah akan membawa kekuatan, sehingga nanti kita harapkan individu ataupun pribadi-pribadi anggota Hikmat ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, ulet, siap menghadapi, mensikapi, dan mengantisipasi problematika zaman yang semakin kompleks ini. Oleh karenanya penting sekali, mohon kepada apalagi warga yang asal dari Temanggung, mari bergabung kita, ada manfaat. Yang pertama yaitu silaturahim. Kemudian yang kedua adalah niat kita membangun, ikut mensukseskan program pemerintah, membangun. Kalau dalam lagu kebangsaan kan kita sering dengar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, kita membangun jiwa dan badan dan raga, terutama yaitu jiwanya dulu. Sebab kalau jiwa ini konslet, maka badan hebat pun tidak akan bisa bermanfaat. Oleh karenanya jiwa ini bagaimana terbangun, karena yang akan menjadikan mahal seseorang atau manusia adalah jiwanya atau rohaninya. Kalau badannya mungkin habis dimakan cacing, ya kan, walaupun gagah, jadi orang terhormat, jadi pejabat, rumahnya gedung bertingkat, kendaraannya mengkilat, istrinya 4, ya kan? Itu kalau masih ada roh di dalam badan kita. Tapi kalau sudah mati, badan yang tadinya gagah itu tidak ada manfaatnya. Bahkan istri saja yang katanya cinta sampai mati, begitu mati nggak ada yang mau nemeni, ya kan? Nah itu siapa yang Pak Haji istrinya meninggal dunia itu kemarin, Pak Haji? Pak Haji istrinya meninggal dunia, lagi rame-ramenya orang takziah, ternyata itu malah Pak Hajinya itu melompati jenazah istrinya itu. Jadi dilangkai sana, langkai sini, langkai sana, sampai orang yang takziah itu pada heran. Gimana itu Pak Haji itu Pak RT, tolong itu Pak Haji, kok jenazah istrinya malah dilangkah-langkai begitu? Oh ya, maka dipegang tangannya Pak Haji itu. Pak Haji istighfar, Pak Haji sadar, kasihan Bu Haji kalau dilangkai begitu. Maka Pak Haji, iya Pak RT, ini memang pesan istri saya. Pesannya apa Pak Haji? Ketika dia masih sehat, dia bilang, Pak Haji nggak usah macam-macam. Kalau mau nikah lagi, langkai dulu mayatku. Ternyata melangkai ben golek arak rabi maneh. Nah inilah jasad kita. Ternyata jasad ini kalau tanpa adanya roh yang sehat,
maka tidak akan ada manfaatnya. Maka kata teman saya yang ada di Jakarta, namanya Roma Irama, nah, itu beliau mengatakan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak lagi tak sudi tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, habis karena ada jasad tapi rohnya tidak ada. Oleh karenanya kita hikmat berkumpul dalam rangka satu, silaturahim, yang kedua sama-sama membangun jiwa, membangun raga kita. Badan pun kalau nggak sehat, jiwanya sehat. Itu kalau di rumah keras suaranya, "Hei, jangan begitu." Ternyata naik mobil, naik bis dari Rimbo Hujan sampai Sungai Tenang aja sudah, wah gitu. Kukeng. Nampaknya semangatnya menggebu, tapi ternyata lemes, lenger. Inilah maka jiwa dan raga yang sehat. Nah, ini organisasi. Nanti saya juga akan, ini ada mars mestinya ya. Mars, kalau acara itu ada mars. Saya sudah buat marsnya. Nah, ini coba nanti kita nyanyikan sama-sama. Besok kalau sekarang belum hafal toh. Membangun budi pekerti bangsa, membentuk pribadi yang mulia, kreatif, aktif, handal, tahan, cita-cita semua anggota hikmat, sarana mencapai cita-cita, mengukir jiwa iman dan takwa, meraih prestasi yang gemilang, berani maju di medan juang. Hikmat mutu berkualitas, hikmat tingkatkan kreativitas, hikmat berani jujur tangkas, hikmat beramal hati ikhlas, hikmat beramal hati ikhlas, hikmat beramal hati ikhlas. Nah, ini mars hikmat. Nah, nanti kalau kita nyanyikan mudah-mudahan menjadi semangat. Oleh karenanya yang dari bapak-bapak di sini Temanggung kan banyak ya. Nah, ini insya Allah jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, tidak menyakiti hati dan tidak mudah sakit hati, Pak. Ini yang paling penting dalam masyarakat itu, jangan suka menyakiti hati dan tidak mudah sakit hati. Mas, itu ada yang bicarakan kamu. Jidor, Jidor, santai aja. Tapi kalau yang mudah sakit hati, jiwanya nggak sehat, ada digunjing sedikit langsung apa? Telo kok. Telo, sika, keranjingnya. Nah, ini yang akan jadi masalah. Oleh karenanya membangun jiwa, kemudian membangun badan kita untuk menciptakan dan juga membantu program pemerintah, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan bijaksana. Karena ya kita ini sekarang ini yang krisis, memang krisis jiwa yang sehat, Pak. Indonesia ini enggak miskin, hasil buminya melimpah, hasil orangnya cerdas, tapi kenapa banyak yang masih miskin? Bukan karena ekonomi, tapi karena moral dan akhlaknya yang rusak. Lah bayangan satu orang aja korupsi 3.000 triliun, padahal PAD satu kabupaten aja
kadang ada yang nggak sampai 1 triliun ya kan, untuk satu orang satu kabupaten 1 tahun itu. Lah ini dikorupsi satu orang ada yang 13 triliun, ada yang 87 triliun. Coba ini kalau bukan karena akhlak, bukan karena jiwa yang tidak waras, apanya lagi? Nah ini oleh karenanya bagaimana sama-sama kita gabung di hikmat ini, mudah-mudahan ada manfaat maslahah sedikit yang mencerahkan kita sama-sama, sehingga pulang dari acara ini kita bertambah manfaat, bertambah mutu, bertambah kualitas jiwa dan pribadi kita. Kemudian selanjutnya insya Allah pertemuan yang akan datang kita itu di Rimbo Bujang. Nanti untuk yang wilayah Sumatera Barat itu kita kasih nama wilayahnya Sumatera Barat saja Pak Kati, jadi provinsi. Nah, itu monggo disusun, tadi sudah ada susunan pengurus. Nah, nanti ditata kembali kepada anggota-anggota hikmat yang ada di Sungai Tenang maupun melebar ke seluruh provinsi Sumatera Barat, sehingga kita akan menjadi organisasi yang solid yang bisa membawa kekuatan. Nah ini saya pikir ini di Sumatera Barat kan nggak ada Alfamart ya Pak Direktur ya. Nah, nanti bagaimana kalau satu-satu ini bikin warung, paling kan warung kopi ya, tapi kalau anggota hikmat 500 orang, satu orang cukup iuran 5 juta misalnya, itu bisa kita membuat hikmat mart. Nah, kan itu. Kita mimpikan begitu, sehingga nanti perekonomiannya jalan, kemudian karena adanya ekonomi yang mantap, maka jiwa akan semakin kokoh. Nah, itu insya Allah begitu. Saya kira demikian yang saya sampaikan selaku ketua hikmat. Segala kekhilafan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi pertemuan yang akan datang yang untuk hikmat wilayah timur sana, yaitu di rumah siapa Pak Rizwan. Pak Rizwan putra Mbah Trimo. Nah, belakang masjid di unit 10 itu insya Allah sama-sama kita hadiri. Untuk itu saya cukupkan sekian. Saya akan berpantun dulu sebentar. Ini pantunnya opo kayak kelar ini. Seko bejen maring pring surat, kan? Mampir Jumo lan Candi Roto, pancen keren anggota hikmat soyo tambah waktu tambah ngrembaka. Yang iji kok kelalen lu tak catat. Curiga. Tretep Ngadirjo numpak pesawat, Padang Jambi malah numpak dokar. Tambah rejo acara hikmat ning Pak Karti saiki digelar, nang Pak Karti saiki digelar. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Numpak andong ring tembara, suwi ngomong kok dadi ngelak. Monggo diunjuk Pak. Ya kangen nono. Tuku jeruk nang pasar sapi, moto ngantuk monggo enggal ngopi, moto ngantuk monggo enggal ngopi. Salamullah ala Rasulillah,
nyuwun pangapura yupainten kelegen susur cekap semanten anggen kula matur cekap semanten anggen kula ngoten mawon nggih sedaya lepan pangapunten aku qouli hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.